ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Hai, shalom, selamat pagi adik-adik di rumah. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Kak Titin, kok Kak Titin wajahnya sangat gembira, penuh sukacita. Emang hari ini hari apa ya Kak Titin? Terus Kak Titin pakai mahkota, Kak Ida juga pakai mahkota. Ya. Ini hari apa ya? Nah, hari ini Kakak Ida, hari kenaikan Tuhan Yesus. Wah. Nah, gimana hari kenaikan Tuhan Yesus itu? Tuhan sudah mendapatkan mahkota kehidupan ya, karena dia sudah mengalahkan maut dan dia selipkan, dia bangkit dan dia naik ke sorga. Ya, tentunya kita bersukacita juga dengan penampilan kakak-kakak hari ini. Kak Titin ada Kak Aida, ada Pasti Kak Aida. di hati kenaikan ini, ibadah kenaikan ini banyak ibadah yang spesial ya. Kegiatan-kegiatan Ya. semua minggu semuanya yang ada di dunia ini ya. Ya. Ya, sekarang kan ini kita mau mulai ibadah kenaikan Tuhan Yesus kita, tapi adik-adik ini adik-adik sudah siap belum ya? Ya. Sudah siap? Tapi sebelumnya kita harus mendahului dengan Doa pembukaan. Nah, doa pembukaan ini akan dibawakan oleh Kavina. Nah, adik-adik, untuk memulaikan ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa, kalau pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Berkatilah ibadah kami ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati seluruh puji-pujian kami, berkati firman yang akan diberitakan sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Bagaimana, sudah siap untuk memuji Tuhan? Pastinya. Ya, harus gembira ya. Tapi sebelumnya Kak Titin undang adik-adik semua bangkit berdiri, karena pujian ini ada gerakannya ya. Dan pujian ini berkata, Yesus bangkit dan menang. salib yang mati dikubur.
Tuhan ya, kita sudah bernyanyi dengan pujian-pujian yang sangat luar biasa bersama dengan kakak-kakak. Saat ini yang ditunggu-tunggu ada apa sama adik-adik di rumah ya? Apa? Kak Ida? Bintang tamu. Ya, bintang tamu. Ini dia. Selamat pagi, shalom. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Pastinya baik dan luar biasa. Iya, pasti baik dan luar biasa. Kita bersyukur Kakak Uli ya, kalau pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dengan adik-adik di rumah. Ya, Kakak Uli, hari ini kita pakai kostum apa ya Kak Uli ya? Itu tidak mas pakai mahkota bawahnya baju itu di belakangnya kita ada apa ini kakak Agus? Ada saya. Nanti hari ini kita memakai kostum Ibu Peri. Iya, Kakak Uli. Kita mau apa sekarang Kakak Uli? sekarang kita mau game. Adik-adik di rumah sudah siap mengikuti games kali ini? Pastinya ada di rumah semangat yang berbiasa ini. Apa namanya gamesnya Kakak Uli? Gamesnya hari ini yaitu tebak pantomim. Iya, tebak pantomim atau tebak gaya. Nanti di sini Kakak Uli atau Kakak Agnes akan bergaya dan adik-adik di rumah bisa menebak gaya Kakak Uli atau Kakak Agnes itu tentang cerita apa yang terdapat di dalam Alkitab. Iya, adik-adik sudah siap? Kakak Uli sudah siap? Sudah siap Bu? Iya, untuk pertanyaan pertama atau gaya yang pertama akan diperankan oleh Kakak Uli. Nanti kakak Uli peragakan terus adik-adik tolong dijawab ya, terus bantu kakak Agnes di sini. Nah, sudah siap? Pasti jawabannya ada di dalam Alkitab. Iya, kakak-kakak sekolah itu pasti sudah pernah mengajar. Yang gampang-gampang saja ini. Yang pertama sudah siap? Iya. Agnes? Tebak apa itu? Maka Ya sedikit lagi. jangan 5 Ya. 5 roti. 5 roti. 2. Pasti jawabannya 5 roti dan 2 ikan. Betul ya betul. Tidak ada yang jawab. Itu tidak ada yang jawabannya betul. Oh pastinya betul. Itu adalah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 5 roti dan 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Lanjut. Sekarang kakak siap ya? Ya. Iya, adik-adik di rumah dan kakak Uli perhatikan gayanya kakak Agnes. Nanti adik-adik dan kakak Uli tebak ya apa yang kakak Agnes buat. Orang. Is. Betul. Adik-adik dulu.
sebelum dia melihat tanda paku di tangan dan lambung yang ditusuk. Jadi jawabannya adalah Thomas. Iya, sekarang pertanyaan ketiga oleh Kakak Uli. Di perjanjian lama. Iya. Dua orang perempuan dan laki-laki. Ya. Ular, dua orang laki-laki dan perempuan. Kemudian ada ular. Pasti jawabannya siapa ini? Adam dan Hawa. Ada di rumah bisa jawab. Iya, Adam dan Hawa yang makan buah larangan karena godaan iblis. Dalam rumah. Ular. Lanjut. Oke, pertanyaan yang keempat. Tidur, orang tidur. Bangun. Enggak, dia lari. Dia melihat. Ya. Ada rumah. Bukan? Gua. Ya, berkati. Ya. Ayo adik-adik di rumah bantu dong, Kakak Uli. Dia tidak tahu. Itu apa? Iya, Kakak Uli. Bisa? Bisa Ini dong, dia ya. Untuk kejadian pas kan? Ada hubungannya. Ada hubungannya berarti pada waktu itu Tuhan Yesus bangkit Ya, betul sekali. dari kuburan. Iya. Terus ada Maria Magdalena dan Maria Magdalena. Pada hari yang ketiga setelah Tuhan Yesus tadi disalib, Maria dan perempuan-perempuan lain beserta murid Tuhan Yesus, mereka pergi ke kubur ketika masih subuh. Bangun pagi, bangun tidur, mereka pergi mencari Tuhan Yesus di kubur, tapi batu yang jadi penutup kubur sudah terbuka dan mereka mencari-cari Tuhan Yesus tidak ada lagi di dalam. Sudah kosong. Iya, betul sekali Kakak Uli. Ya, sekarang soal yang terakhir Kakak Uli. Pertanyaan terakhir. Harus semuanya bisa bantu ya. Iya, pasti bisa jawab. Iya, yang terakhir. Besar. Kan besar. Iya. Perut jadi besar, makan ikan perut jadi besar. Oh iya. Laki-laki yang ditangkap ikan besar, masuk ke dalam perut, ke dalam perut ikan. Adik-adik di rumah tahu? Ada yang tahu? Pasti jawabannya adalah Yunus di perut ikan. Iya. Dari pertanyaan yang kakak Agnes dan kakak Uli, ada yang bisa menjawab satu? Mungkin pastinya semuanya. Pasti semua bisa Kakak Uli. Jadi games kita hari ini untuk mengajarkan kita untuk mengingat kembali cerita-cerita dari kakak-kakak sekolah minggu yang sudah diajarkan. Jadi ingat cerita yang ada di Alkitab. Iya. Demikian games kita pada kali ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Dadah. Tuhan Yesus berkati. Nah adik-adik, kita sudah di Tuhan, kita sudah lihat bintang tamu, wah luar biasa ya. Iya. Nah sekarang, ya dan sekarang adik-adik boleh kembali duduk dan persiapkan persembahannya adik-adik karena kita akan
Jadi Katitin, sebelum kita firman Tuhan, kita akan puji-pujian dulu dan akan berdoa. Dan puji-pujiannya apa Katitin? Penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena Ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena Ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam mendengarkan ibadah. Oleh sebab itu, mari kita masuk dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur berterima kasih kalau kesempatan yang indah di pagi hari ini dalam kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, di mana kami lagi ya Tuhan, anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Listi. Tuhan Yesus, Engkau memberkati baik Ibu Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, firman yang ditaburkan oleh anak-anak nanti itu benar-benar akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap sedia untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya di rumah? Apa kabarnya hari ini? Pasti tetap sehat dan luar biasa. Nah, adik-adik yang di rumah, hari ini kita merayakan apa ya? Ayo, kita beribadah hari ini dalam rangka apa? Atau kita merayakan apa? Iya, benar sekali. Kita merayakan hari apa? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Benar ini ya. Kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, adik-adik, setelah Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati. Kira-kira berapa hari Tuhan Yesus menampakkan diri di bumi? Ada berapa
berapa hari Tuhan Yesus menampakkan diri sebelum dia naik ke surga? Siapa yang tahu? Ayo jawab. Berapa hari? Iya, benar sekali. Selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang mau menyatakan bahwa memang benar Tuhan Yesus itu bangkit. Jadi selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Lalu Yesus naik terangkat ke surga. Nah adik-adik, kira-kira kalian tahu tidak bagaimana itu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Tahu tidak? Nah kan kalian ingin tahu? Mari bersama-sama kita saksikan drama berikut ini. Ada drama kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang diperankan oleh kakak-kakak pelayan yang ada di Jemaat Immanuel Palu. Mari kita saksikan bersama ya. 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang lagi ragu-ragu. Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah adik-adik di rumah, kalian sudah saksikan drama tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga kan? Iya. Nah sekarang, setelah kalian menyaksikan drama tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga, apa itu arti kenaikan Yesus ke surga? Atau apa itu kenaikan Yesus ke surga? Dengar baik-baik ya. Kenaikan Yesus Kristus adalah suatu peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus, di mana di situ disaksikan oleh para murid-muridnya, pengikut-pengikut Yesus. Mereka menyaksikan langsung Yesus Kristus naik terangkat ke langit dan kemudian hilang lenyap dari pandangan mata mereka setelah tertutup oleh awan. Nah, itulah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, adik-adikku sekalian yang ada di rumah, sebelum Yesus terangkat ke surga, ada satu pesan dan misi dari Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya pada saat itu dan kepada pengikutnya. Kira-kira apa itu misinya? Apa itu pesannya adik-adik? Ada yang tahu tidak di rumah? Apa ya misinya? Ayo, apa ya pesannya? Ayo, ada yang tahu? Benar sekali.
Pintar ya, adik-adik di rumah, pintar ya. Misi itu merupakan amanat agung dari Yesus. Dan misi itu tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayatnya yang kedua. Berapa? Matius 28 ayat 19 sampai ayatnya yang kedua. Sekali lagi. Ayo mari sama-sama kita bilang. Di mana? Matius 28 ayat 19 sampai ayatnya yang kedua. Ini ya tulisannya ya. Nah, sekarang yang adik-adik di rumah buka Alkitabnya masing-masing. Buka Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Ayo semua yang di rumah, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang manis-manis, semua buka Alkitabnya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita akan baca bersama-sama ya. Ini merupakan bacaan kita hari ini. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yang di rumah sudah dapat? Sudah semuanya dapat? Oh, Ibu Pendeta lihat masih ada yang belum dapat. Nah, yang belum dapat mari buka lagi, kita akan baca bersama-sama. Matius 28 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Nah, adik-adik sudah dapat kan? Ayo kita baca bersama-sama Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca perlahan-lahan ya. Jangan ada yang cepat-cepat membacanya, tapi kita baca sama-sama secara perlahan-lahan. Oke? 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, itulah bacaan kita, misi Kristus yang merupakan amanat agung yang harus dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan, termasuk semua adik-adik di rumah ya. Nah, adik-adik, setelah kita baca sama-sama amanat agung ini, firman Tuhan ini, sekarang Ibu Pendeta tanya, kalau sebagai anak Tuhan, sebagai adik-adik yang ada di rumah, sebagai orang Kristen, apa makna dari peristiwa kenaikan Yesus Kristus? Apa maknanya? Apa artinya bagi saya? Apa artinya bagi adik-adik? Apa artinya bagi semua orang percaya yang percaya kepada Yesus? Apa artinya ya? Kita akan lihat drama berikut ini. Sekali lagi kita akan saksikan drama berikut ini. Mari kita saksikan bersama. Dek, bangun nak. Mau pergi sekolah minggu, bangun. Yang berapa ini? Nanti buku sudah mau sampai.
Pakai sepatu. Dek, sini sini. Tuh, pakai sepatu. Ayo cepat. Ini harus seminggu begini. Seminggu belum kayak begini. Menghadap di sini, menghadap. Ayo tuh. Supaya anak sekolah minggu itu harus cantik. Supaya temannya lihat di sekolah minggu. Dede ini cantik. Oke. Gak usah diikat, gak usah diikat. Ya, jangan ikat. Sebentar ya, kitabnya. Gak usah coba mama. Mama HP saja. Gak usah coba mama, ini HP. Ada Alkitab juga. Inilah kitabnya. Persembahan. Baru di HP ada Alkitabnya juga. Tidak boleh, kita diajarkan untuk membawa Alkitab, bukan HP. Bawa Alkitabnya. Tidak bisa bawa HP. Sekolah minggu ya. Yo. Mau ini? Iya. Apa? Ya, apa yang mama kasih? Sekolah minggu ya. Hati-hati di jalan. Yo, Mama Devi ya. Oke. Mantap deh. Mama pasti sepatu baru. Begitu lagi. Mama hari ini bisa punya sepatu. Ya, baju. Kau mau pergi sekolah langsung gimana? Cari yang mamaku. Tidak boleh. Kita ini kita Mama kasih uang kolekte untuk di sekolah minggu. Tapi jangan bilang. Saya cuma belanja saja. Bikin di mana? di Lalope. Selamat pagi Bu. Mau jemput Dede. Oh, mungkin sudah terlambat saya sekarang sudah di sini. Tapi Dede tidak pernah datang ke sekolah minggu. Tidak datang ke sekolah minggu? Iya. Padahal saya sudah kasih Alkitab, saya sudah kasih persembahan, saya sudah pesan supaya dia ke sekolah minggu. Iya, ini sudah pulang tapi tidak ada Dede. Berarti di mana dia pergi? Nanti barangkali dia ke rumah temannya lagi. Permisi Ibu ya. Selamat pagi. Oh, selamat pagi. Sekarang saja. Beda dari mana? Dari sekolah minggu. Dari sekolah minggu. Iya. Betul. Anu. Betul ini Mama tanya betul ini. Betul dari sekolah minggu. Karena Mama tadi jemput di sekolah minggu, tapi Ibu bilang Dede tidak datang sekolah minggu. Padahal mama di sekolah minggu kan. Iya kan aku jemput. Kenapa? Bisa dia pulang sendiri juga. Iya, Mama tanya kenapa dia di sekolah minggu. Mama sudah kasih Alkitab, sudah kasih persembahan lagi. Dia bilang baik-baik sama Mama. Berani di sekolah minggu. Karena Suruh berdoa, tahu dong. apa lagi? Baca Alkitab itu disuruh buka kejadian. Mana dia tahu kejadian di mana? Ke Wahyu Makanya kalau Mama suruh belajar membaca Alkitab di rumah, belajar membaca. Kalau tidak ditahu bisa tanya Mama. Yuk kan ada HP, nanti dibuka di HP. Buka. Di HP. Nanti Yesus marah kalau kita pakai HP. Kan ada Alkitab. Buat besar-besar di bawah itu. Tidak apa-apa. Mengaku kan kita. Berdoa bagaimana? Ah itu mama deh, tahu berdoa. Gimana sih? Itu Tuhan Yesus ajar sama kita. Tuhan Yesus ajar sama kita supaya kita tidak usah takut. Kita tidak usah takut untuk berdoa. Tuhan Yesus itu tidak suruh kita untuk berdoa panjang-panjang. Biar pendek, yang penting dari hatinya Dede.
Yesus berkati makanannya Dede. Amin. Nah, cukup saja Dede Maria. Itu gampang. Yang penting sungguh-sungguh. Toh, yang penting Dede tidak takut. Jadi jangan, kalau ibu guru di sekolah minggu suruh berdoa, Dede harus berani. Kan Tuhan bilang jangan takut. Bagaimana? Sudah bisa? Iya, nanti diusahakan, nanti dia belajar. Iya, tidak usah berdoa panjang-panjang. Tuhan Yesus tidak tuntut supaya panjang lebar seperti orang tua. Yang penting Dede sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Oke? Oke. Jadi mulai minggu depan harus ke sekolah minggu. Iya. Tapi takut-takut juga boleh teh. Iya, yang penting jangan sisanya di warung. Kalau mama kasih dua semua di sekolah. Dia pakai kembali itu, dia pakai kembali. Tidak pakai kembali. Uang jajan lain nanti di rumah. Wih, Oke? ini Dede suka. Thank you mama. Oke. Nah adik-adik, kalian sudah saksikan drama tadi kan? Di dalam drama tadi ada seorang anak yang tidak mau pergi ke sekolah minggu. Dia tidak mau pergi gereja, dia tidak mau pergi ibadah sekolah minggu. Kenapa? Karena katanya di sekolah minggu, di ibadah sekolah minggu, selalu disuruh berdoa. Dia takut untuk maju berdoa. Dia tidak berani untuk berdoa di depan teman-temannya. Nah adik-adik, ayo, siapa yang seperti itu? Ada tidak yang di rumah seperti itu? Takut kalau disuruh berdoa. Takut maju di depan, disuruh berdoa oleh ibu guru atau kakak pelayan anak. Takut disuruh berdoa kalau mau makan sama-sama dalam keluarga. Siapa ayo? Ada tidak yang di rumah? Takut. Tidak berani. Oh tidak, mama, saya tidak tahu berdoa. Ada tidak seperti itu? Kasih kakak saja yang berdoa kalau mau makan sama-sama. Ada tidak? Iya, pasti ada dan juga ada yang berani. Nah, tapi anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan itu harus berani. Harus berani tampil berdoa. Karena berdoa itu mau berbicara dengan Tuhan. Jadi kita harus berani ya. Tidak perlu kita berdoa itu dengan kata-kata atau kalimat yang bagus sekali. Tetapi kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan berani. Walaupun kalimatnya begitu pendek dan singkat. Jadi harus berani ya. Dan di rumah harus berani berdoa. Jadi kalau di sekolah minggu ada guru atau kakak pelayan yang menunjuk untuk berdoa, harus apa? Iya, harus berani. Kalau ditanya, siapa yang mau berdoa baca firman hari ini? Langsung angkat tangannya, saya kakak. Saya berani, nanti saya yang berdoa. Nah itu jadi anak yang hebat ya. Kalau dia berani, dia menjadi anak yang hebat dan luar biasa bagi Kristus. Ingat adik-adik, walaupun kita tetap di rumah, kita harus tetap jaga kesehatannya. Jaga kebersihan tubuh kita. Ya, jaga imun tubuh kita dengan bersukacita, dengan bersyukur selalu. Dan satu hal, jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom. Nah adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami berterima kasih, kami sudah mendengarkan firman. Berkati firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Walaupun kami masih kecil dan belum memahami, tetapi kami percaya Roh Kudus Tuhan akan terus menuntun kami. Berkati kakak pelayan yang sudah membawakan firman, berkati
kehidupannya, berkati kehidupan rumah tangganya, anak-anaknya pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap kami anak-anakmu yang saat ini sedang duduk belajar tentang firman-Mu, beribadah kepadamu. Kami rindu Tuhan untuk bersekolah seperti sedia kala, tapi karena keadaan yang membuat kami tidak bersekolah, dan saat ini bersama-sama kami berdoa, Tuhan kiranya menolong agar kami semua anak-anakmu dapat kembali bersekolah seperti sedia kala. Beri kuat sehat kepada kami semua anak-anakmu Bapa. Dan Tuhan akan terus memeliharakan kedua orang tua kekasih, mama dan papa kami, oma dan opa, dan semua kaum keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati mama dan papa kami, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan anugerahkan kuat sehat bagi setiap kami. Mungkin ada teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan tolong pulihkan, sehingga Bapa, teman-teman kami pun boleh bermain, boleh sehat kembali seperti sedia kala. Kami berdoa untuk semua kakak-kakak pelayan yang telah ambil bagian, yang terus melayani kami, diberkati kehidupan kakak-kakak pelayan kami, dan juga memberkati pengurus gereja PHMJ. Tuhan memberkati pelayanan yang mereka lakukan untuk gereja kami, memberkati setiap pendeta yang ada di gereja kami, dan biarlah kasih dan anugerah Tuhan terus mengiringi langkah hidup mereka. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap fakir miskin yang saat ini mungkin mereka kekurangan makanan. Mari Tuhan menolong mereka melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka pun dapat makan seperti yang kami alami saat ini. Tuhan tolong berkati setiap anak-anak fakir miskin. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kota kami, Kota Palu. Tuhan terus memberkati pemerintah kami, wali kota dan ibu wali kota diberkati oleh Tuhan. Beri hikmat sehingga mereka mampu mengatur kota kami dengan takut akan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini pun kami sudah memberikan persembahan. Mari Tuhan memberkati persembahan ini untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan kiranya memberkati apa yang telah kami lakukan dalam ibadah pada pagi hari ini, sehingga boleh membawa berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah, demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Kiranya kenaikan Tuhan Yesus hari ini bisa menjadi makna yang luar biasa buat adik-adik di rumah, dan kiranya juga firman Tuhan yang sudah adik-adik dengarkan tadi bisa menjadi berkat buat adik-adik setiap hari. Dan pesan buat adik-adik di rumah dan semua